Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Cindy Aulia Rahma Bajrin dari kelas 1010 SMA Negeri 2 Kuningan. Kali ini saya akan membahas salah satu sistem perangkat keras atau hardware. Kalian sadar tidak mengapa perangkat kita bisa membuka aplikasi, mengetik sesuatu di dalam Word, ataupun bermain game? Kenapa ya? Nah teman-teman, CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh perangkatmu sesuai dengan perintah yang kalian masukkan. Sesuai namanya, Central Processing Unit adalah salah satu hardware yang termasuk dalam komponen proses atau processing. Unit pemrosesan ini merupakan pusat dari seluruh kegiatan komputer, sehingga CPU ini sering disebut sebagai otak komputer. CPU terletak pada papan sirkuit motherboard dan tersusun dari serangkaian transistor yang mengeksekusi instruksi lewat bilangan biner. Tugas khususnya adalah mengolah data dari komponen-komponen lain seperti memori, sistem operasi, program aplikasi, dan sebagainya. Fungsi dari CPU bukan hanya memproses data saja, tapi masih banyak fungsi lainnya. Pertama, melakukan operasi komputasi dasar, seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perbandingan, dan bitwise operation. Kedua, merespon perintah setelah menjalankan operasi kalkulasi. Ketiga, menjalankan program atau aplikasi sesuai respon perintah. Keempat, media komunikasi antar komponen dan menjaga kinerja di antaranya tetap sinkron dan optimal. Kelima, mengkoordinasi aliran data antara CPU, memori, dan komponen pendukung lainnya. Yang keenam, memilah mana data change yang perlu dihapus sekaligus menyortir data dari memori yang sudah termasuk change. Di balik performanya yang melesat, CPU tersusun dari berbagai komponen yang membuatnya dapat menyelesaikan fungsi dalam satu waktu. Ada berapa sih komponen dalam CPU? Ada 3. Betul sekali. Ada 3 komponen dalam CPU. 1. CU atau Control Unit sebagai pengarah arus aliran data di dalam prosesor, serta mengatur dan mengintegrasikan kerja dari komputer. Boleh dibilang inilah komponen pintu dalam CPU. Karena CPU ini yang mengambil alih instruksi dari memori dan menerjemahkannya menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal tersebut kemudian dialirkan ke komponen-komponen lainnya. 2. Arithmetic Logic Unit atau ALU bertugas untuk melakukan operasi aritmetika. Semua data input ditransfer melalui memori utama ke ALU untuk diproses, yang melibatkan 4 fungsi aritmetika dan operasi logika tertentu seperti perbandingan data dan pemilihan. Selain menerima perintah, ALU juga akan mengirim kembali hasil pengolahan data ke register. 3. Memory Management Unit atau MMU. Bukan MU ya teman-teman, tapi MMU. Biasa disebut dengan register, merupakan bagian di dalam prosesor yang mengatur memori yang digunakan ketika prosesor sedang beroperasi. 1. Fetching. CPU menangkap instruksi yang dikirim RAM atau Random Access Memory. 2. Decoding. Instruksi kemudian melewati control unit untuk menentukan aksi yang harus diselesaikan bagi setiap data yang tersimpan. 3. Executing. Informasi melewati komponen ALU dan terjadi tahapan eksekusi sesuai instruksi yang dikirim. Keempat, storing back. Setelah satu informasi selesai dioperasikan, hasilnya akan tersimpan di dalam memori sebelum CPU menerima instruksi kembali dari komponen lain. Barulah CPU akan terus berulang dari tahapan 1
sampai tahapan keempat. Nah, itu saja pembahasan terkait CPU. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Dadah!